Penyu lovers, aset properti penyu atau token penyu itu bisa kita manfaatkan untuk mendatangkan profit dengan berbagai cara ya. Asetnya sudah jelas, aset kripto yang berada pada jaringan blockchain core, tetapi karena ini merupakan aset, maka kita bisa memanfaatkan lebih besar lagi untuk mendapatkan sebuah profit. Nah, pada video kali ini, bagaimana dengan token penyu kita bisa mendapatkan passive income lebih daripada 10%. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan profit penyu adalah dengan melakukan staking atau menambang menggunakan aset atau token penyu yang dimiliki. Nah, mungkin akan kita bahas nanti lebih lanjut berkaitan dengan peer-to-peer ya. Bagaimana kita bertransaksi ke mitra baru itu menggunakan metode peer-to-peer, di mana di sana nantinya, khusus nanti kita bahas untuk promotor, tidak perlu ada modal, tidak perlu ada stok penyu, tetapi kita bisa mendapatkan profit 100%. Nah, itu nanti kelanjutan yang tentu akan kita bahas ke sana. Nah, hari ini kita fokus pada staker, pada penyu lover yang sudah memiliki token penyu, kemudian sudah mendapatkan profit dari hasil staking, dari hasil reward dari staking tersebut. Nah, bagaimana memanfaatkan dari reward yang ada? Nah, mungkin biasanya hari ini kita memandang ya, di market ya, harga market penyu, wah cukup murah. Kalau hasil dari reward staking kita jual di market, tentu ya masih murah, sayang lah untuk dijual saat ini. Nah, ketika sudah mencapai 2,1 miliar, ya bagus kita tambahkan lagi untuk di stake sehingga hasil dari reward itu bertumbuh lagi. Nah, akan tetapi bagaimana ketika kita bisa mendapatkan passive income, mendapatkan cash di sana dari hasil mining. Nah, disinilah kita perlu melakukan sebuah strategi, sebuah upaya bagaimana kita bisa menjual ke mitra baru atau new staker. Nah, di sini harus kita pahami bahwa kita saat ini memiliki aset penyu yang jumlahnya limited. Kita sudah punya produk sebagus apapun, aset sebagus apapun, ketika kita tidak membicarakannya kepada orang lain tidak tahu. Kalau misalnya kita ingin mengedukasi, menginformasikan token penyu kepada orang lain, hitunglah 20 orang. Masa sih 2 orang tidak tertarik dengan token penyu? Nah, itu menjadi pembicaraan kita pada kesempatan ini. Kita akan memberikan sebuah contoh ya, bagi penyu lovers yang sudah melakukan staking penyu dengan nilai aset token penyu 140 miliar. Kita akan menghitung dari 140 miliar yang di staking tadi, yang masuk ke dalam kontrak penambangan, maka dalam 30 hari atau 1 bulan mendapatkan 2,1 miliar token penyu. Nah, di sini titik kuncinya. 2,1 miliar itu adalah angka di mana seseorang itu bisa melakukan staking penyu. Itu angka minimal. Oleh karena itu yang stake 140 miliar, 1 bulan atau 30 hari sudah bisa membuat satu orang itu untuk melakukan stake penyu. Dengan angka 2,1 miliar. Maka kita hitung. Kalau misalnya di awal kita membeli 140 miliar token penyu dengan angka 500.000. Kita 500.000 nih, kita membeli token penyu, kita mendapatkan 140 miliar token penyu. Dan setiap bulan menghasilkan 2,1 miliar. Maka kita edukasi kawan-kawan kita yang ada di sosial media, tetangga kita coba untuk memperkenalkan simpanan yang memiliki potensi jangka panjang, aman. Kita perkenalkan, kemudian dia tertarik nih. Oke lah, aku coba untuk melakukan staking. Nah, maka hasil dari 2,1 miliar itu bisa dijual 50.000.
maka itu nilainya 10% dari modal yang kita belikan untuk membeli token penyu di awal. Mungkin saja nanti ke depan ada orang membeli 140 miliar tadi untuk di staking seharga 1 juta rupiah. Maka dari hasil tadi, dia edukasi new staker mitra baru, kemudian dia melakukan penjualan secara peer-to-peer ya. Transaksinya peer-to-peer dan dia jual 10%-nya seharga 100.000 rupiah. Nah, karena ini sebuah aset yang itu terpengaruhi oleh demand supply, kalau kita nanti bisa bandingkan di market tentu kan lebih kecil. Nah, jadi ketika ini terus bertumbuh ya, promotor-promotor, edukator-edukator dari token penyu yang dia dari hasilnya, kan ini sangat luar biasa. Sudah memiliki token penyu, kemudian ada hasil. Seperti kita memelihara sebuah indukan, kemudian kita mendapatkan telur. Nah, bagaimana upaya kita untuk menjual telur ini? Nah, itulah kita berkomunikasi, kita kabarkan, kita informasikan token penyu ini kepada orang lain. Soalan harga, kami meyakini selama kami melakukan edukasi, mereka yang pertama menilainya adalah terkait dengan informasi tadi. Informasi itu dianggap memiliki nilai bagi mereka. Bagaimana mereka bisa menyimpan aset potensial yang itu memiliki sebuah peluang yang besar, yang juga modelnya recehan. Ketika mereka tahu pun pembandingnya harga market lebih murah, tidak masalah juga, it's okay. Daripada mereka harus ribet buat akun exchanger nasional, kemudian global atau sebagainya, yang itu ada tahapan-tahapannya, bagus dia lakukan secara peer-to-peer. Nah, di sini hal yang menarik. Bagi orang yang membeli, ini kan bagi penjual tadi ya. Bagi pembeli juga dia harus, kan dia berpikir, dia beli misalnya 2,1 miliar itu 100.000. Tentu dia berpikir ini simpan dulu, kalaupun dia jual, maka setidaknya dia harus jual 100.000. Ataupun lebih dari situ 200.000. Nah, ini akan terus ya, siklus ini akan terus ya berjalan ya, seperti itu. Nah, ketika sudah dari penjualan 2,1 miliar kita mendapatkan minimal 10%. Kalau misalnya nanti harga terus bertumbuh, harga penyu, itu mungkin kita bisa dapatkan, kita naikkan lagi ke 20%. Jadi yang modal awalnya 500.000, kita setiap bulan bisa mendapatkan 100.000. Selain itu, ketika ada new staker yang melakukan staking, kita juga akan mendapatkan reward referral. Karena untuk melakukan staking, dia akan menggunakan link referral yang kita berikan. Nah, itu di level pertama saja itu ada 2% profitnya. Kemudian nanti ketika dia juga mengedukasi ya kawan-kawannya atau mitra baru, maka kita juga akan mendapatkannya di level 2. Itu 0,5%. Kemudian di level 3 0,3% dan di level 4 0,2% dan totalnya ada 3%. Dan ingat bahwa ini bukanlah stable nilainya, tetapi dia berfluktuasi ya. Sehingga kita tidak menganggap oh 2% kan kecil. Tidak seperti itu hitungannya, tetapi kalau misalnya harganya naik, maka 2% itu akan terhitung dari harga market pada saat melakukan transaksi ataupun penjualan. Nah, di sini bagi penyu lovers yang sudah menernak, sudah punya ternak penyu, maka silakan kita mengedukasi, kemudian kita mendapatkan profit dan itu menjadi passive income. Dan ini merupakan sebuah strategi ya, di mana juga bagaimana komunitas token penyu, komunitas project kita bersama, yang kita bangun bersama ini, terus bertumbuh. Kita perkenalkan ke semua orang. Kenapa tidak? Banyak orang membeli token-token di sana, di luaran sana. Kenapa tidak kita juga menginformasikan bahwa kita memiliki sebuah token yang bagus, yang itu juga merupakan project dari karya anak negeri. Itu juga salah satu alasan kenapa orang juga tertarik ya, dan itu menjadi passive income bagi pemilik token penyu yang sudah
mendapatkan hasil mining ataupun penambangan dari token penyu. Salam penyu lovers.